Baik Suki, untuk para upasaka dan upasika sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat, damai dan bahagia. Ya, pagi hari ini tanggal berapa? 26 ya, 26 Juli 2025. Ini adalah Owada Katha yang pertama di semester pertama ya. Semester ganjil lah ya, di tahun 2025 ya. Tadi kita sudah mengawalinya dengan memberikan penghormatan kepada Buddha, Guru Agung kita. Saya teringat kalau di Myanmar itu biasa, sudah menjadi tradisi beliau-beliau di Myanmar dan juga umat-umat di Myanmar. Ketika Sayadaw itu memberikan Owada Katha atau memberikan ceramah khotbah-khotbah Dhamma itu, Sayadaw akan membimbing atau senantiasa mengingatkan umat untuk terus fokus kepada Buddha selama mendengarkan itu ya. Bahkan misalkan sering sekarang pusatkan perhatian kalian kepada Buddha yang masih saat ini sedang tinggal di Cetawana, di wihara yang sangat indah dengan seluruh keagungan Buddha. Beliau sedang membabarkan Dhamma, pusatkan perhatian kalian. Jadi terus menerus diingatkan seperti itu ya. Kenapa? Karena dengan demikian diyakini kebajikan yang mereka tanam yang mendengarkan Dhamma itu akan lebih besar ya, karena mereka fokus bahwa Dhamma yang diajarkan Sayadaw ini adalah Dhammanya Buddha atau seolah-olah Buddha sendiri yang menyampaikannya gitu. Tetapi hal seperti itu terjadi di Myanmar karena memang standar Sayadaw di Myanmar itu atau semua penceramah Dhamma di Myanmar kan standarnya sama ya. Mereka semua menyampaikan hanya yang ajaran kitab suci. Saya rasa nggak ada ya Sayadaw di Myanmar yang menyampaikan khotbah Dhamma dengan interpretasi sendiri yang bertentangan dengan kitab suci. Itu saya rasa tidak ada. Karena umatnya juga sudah pinter-pinter gitu. Ya, udah pinter tahu nih kalau ini interpretasi sendiri yang nggak sesuai dengan kitab suci, itu rata-rata sudah pada tahu gitu. Tapi hal yang demikian tentu berbeda dengan di Indonesia kan ya. Di Indonesia masih banyak ceramah-ceramah yang sebenarnya itu interpretasinya sendiri gitu, yang tidak sesuai dengan kitab suci gitu. Masih banyak sekali. Makanya dulu pernah ada yang membuat quote mengambil dari kutipan ceramah saya yang mengatakan bahwa semua pembabar Dhamma itu harusnya hanya mengajarkan ajarannya Buddha, bukan mengajarkan ajarannya sendiri, tetapi meminjam nama Buddha ya. Nah, pagi hari ini saya akan tadi saya katakan saya membawa kepean saja karena di depan saya ini ada kitab komentar ya dari Digha Nikaya ya. Ini tentang judul kitab komentarnya adalah Tipitaka Antaradhana Katha. Ini berarti semacam cerita atau wejangan ya, yang berisi tentang lenyapnya Tripitaka, proses lenyapnya Tripitaka ya. Nah, oleh karena itu dengarkanlah dengan penuh perhatian dan pusatkan perhatian Anda kepada apa yang saya akan sampaikan, karena ini semua ada di kitab suci ya. Jadi di penjelasan di kalimat yang pertama ada kata-kata tini antaradanani nama pariyati antaradanang. Jadi ada 3 kelenyapan sebenarnya ya. Yang pertama adalah pariyati antaradanang, itu kelenyapan dari pariyati ya. Ada 3 hal. Tadi kan topiknya kan Tipitaka Antaradhanang kan, kelenyapan Tripitaka. Jadi Tini Antaradhanani nama, yang namanya kelenyapan itu ada 3, yaitu Pariyati Antaradhanang, kelenyapan Pariyati, Pati Weda Antaradhanang, kelenyapan Pati Weda. Pati Weda itu kadang diterjemahkan sebagai penembusan 4 kebenaran mulia, tetapi di Myanmar seringkali diterjemahkan sebagai comprehension of the truth, jadi semacam pemahaman tentang 4 kebenaran mulia. Nah, di dalam ajaran Buddha, kita ini sebenarnya baru bisa dikatakan sudah memahami 4 kebenaran mulia, itu hanya ketika kita mencapai magga.
Jadi pemahaman tersebut hanya terjadi ketika Anda mencapai magga dan yang kemudian diikuti oleh pala, jalan dan buah. Kalau pemahaman seperti ini belajar di kelas itu hanya pemahaman yang sutamayapanya itu, pemahaman yang Anda dapat karena Anda mendengarkan penjelasan dari guru, ya. Jadi pati weda antradana, ada kelenyapan dari pemahaman tentang 4 kebenaran mulia atau penembusan tentang 4 kebenaran mulia. Kemudian yang ketiga adalah pati antradananti. Artinya pati antradana itu lenyapnya praktek yang menuju ke penembusan atau pemahaman 4 kebenaran mulia. Ya, jadi pertama kita diperkenalkan ada 3 jenis kelenyapan, yaitu lenyapnya pariyati, lenyapnya pati weda, lenyapnya pati. Ya, kemudian tata pariyati titini pitakani, sehubungan dengan 3 kelenyapan tersebut. Yang disebut sebagai pariyati itu adalah tini pitakani, yaitu tri pitaka, 3 keranjang, ya. Nah, walaupun di kitab penjelasan di Digha Nikaya itu didefinisikan bahwa pariyati itu hanyalah 3 pitaka atau 3 keranjang, tetapi sebenarnya di sumber yang lain disebutkan definisinya begini: pariyati te pitakang buddha wacanang sadakatha. Artinya yang disebut sebagai pariyati itu adalah 3 pitaka, 3 keranjang, ya, bersama dengan kitab komentarnya. Ya, jadi ini yang harus dipahami, bahwa pariyati itu adalah Tripitaka bersama kitab komentarnya. Nanti di kitab yang lain dijelaskan maksudnya apa. Oh, yang disebut pariyati ini adalah ajaran Buddha yang harus dipelajari, yaitu yang ada di dalam Tripitaka dan kitab komentar. Umat DBS atau yang mendengarkan ceramah-ceramah DBS di YouTube sudah mulai paham kan bahwa kita tidak bisa memahami Tripitaka tanpa bantuan kitab komentar, nggak bisa. Kalau tanpa bantuan kitab komentar akhirnya nanti diinterpretasikan sendiri, dan itu adalah interpretasi dari, bisa jadi dari Putu Jana, nah bisa jadi keliru, ya. Nah, jadi pariyati adalah Tripitaka bersama dengan kitab komentarnya. Pati wedo disajak pati wedo, artinya pemahaman tentang penembusan atau pemahaman itu adalah pemahaman tentang 4 kebenaran mulia yang tadi sudah saya sampaikan, tetapi ini hanya berlaku ketika Anda mencapai magga atau jalan. Magga atau jalan itu adalah puncak dari meditasi vipassana Anda. Ya, ketika Anda bermeditasi vipassana dan meditasi Anda mencapai puncaknya, maka kesadaran jalan atau magga cita akan muncul. Pada saat itulah Anda dikatakan sudah memahami 4 kebenaran mulia, dan bersamaan dengan kemunculan magga tersebut terjadilah penghancuran kotoran batin sesuai dengan magga yang muncul. Kalau Anda mencapai sotapanna, maka ada 3 belenggu yang dihancurkan, yaitu sakaya didi, pandangan salah tentang identitas diri, yang saat ini kan Anda masih mempunyai pemahaman bahwa tubuh itu adalah Anda, atau Anda ada di dalam tubuh, tubuh ada di dalam diri Anda, ya. Perasaan adalah Anda dan seterusnya, persepsi adalah Anda atau milik Anda. Kemudian ketika Anda melakukan sesuatu, formasi-formasi mental, bentukan-bentukan mental Anda ketika Anda ingin ini, ingin itu adalah Anda atau milik Anda, ya. Nah, ketika Anda mencapai sotapati, maka itu semua hancur dan tidak akan pernah muncul lagi di dalam pikiran Anda, ya. Ada lagi yang lain yang dihancurkan belenggunya adalah sila batak paramasa, pemahaman yang keliru tentang ritual, ya, tentang aturan-aturan, bahwa ritual tertentu, aturan tertentu, doa bisa membuat Anda mencapai pencerahan, hancur. Ya, Anda nggak percaya lagi bahwa doa bisa membuat Anda menjadi orang suci, ya. Ritual atau aturan-aturan enggak, ya, tetapi praktek itulah yang bisa membuat Anda menjadi orang yang suci. Yang ketiga yang dihancurkan adalah keraguan-raguan terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, latihan, praktek. Anda hancur.
Anda nggak ragu lagi bahwa Buddha, Dhamma, Sangha, dan praktek itu benar-benar adalah hal yang membuat Anda bisa mencapai kesucian. Ya. Kemudian yang ketiga definisinya adalah pati pada. Yang disebut sebagai praktek adalah jalan atau cara atau praktek itu sendiri. Ya. Kalau di kitab sub komentarnya dijelaskan ini adalah praktek awal atau jalan awal di bagian awal yang akan menuntun membawa Anda untuk mencapai penembusan 4 kebenaran mulia. Ya, ini dengan kata lain adalah praktek segala praktek Buddhis yang menuntun Anda untuk mencapai magga dan pala. Ya, nah sekarang berkaitan dengan topiknya lenyapnya Tipitaka. Jadi disebutkan sehubungan dengan hal tersebut pati wedo cak pati cak hotipi nak hotipi. Jadi kadang di masa lalu ya itu ada pati weda, ada pati. Kadang di masa lalu ya. Tapi kadang juga tidak ada. Ya. Coba ya saya bacakan aja sebelum nanti saya uraikan. Eka seminghi kali pati weda kara biku bahu honti. Pada satu masa biku yang melakukan penembusan dhamma, penembusan 4 kebenaran mulia, yang memahami 4 kebenaran mulia, artinya biku Arya itu bahu honti ada banyak gitu. Ya, sehingga pada waktu itu mudah sekali untuk menunjuk biku ini masih putu jana. Ya, karena banyak sekali biku yang Arya sehingga orang dengan mudah bisa membedakan yang ini masih putu jana ini karena beda dengan yang kebanyakan gitu. Ya. Kemudian ima seming yewa di pe kawarang putu jana biku nama na ahosi ya. Di pulau ini juga artinya di Sri Lanka ya kan kitab ini memang pada waktu itu bertahan di Sri Lanka kitab komentar ini. Putu jana biku nama nahosi, tidak ada yang namanya biku yang putu jana. Jadi ada satu masa di masa lalu di Sri Lanka ya itu mungkin di abad-abad sebelum abad ke-5 gitu ya dari kemunculan Buddha sampai ke abad ke-5 begitu. Tidak ada biku yang putu jana. Ya. Pati puraka pi kadaci bahu honti kadaci apati. Bahkan juga dijelaskan para biku yang memenuhi praktek untuk menuju atau mencapai magga itu kadang ada banyak di Sri Lanka, kadang ada sedikit. Idik pati wedo cak pati cak hotipi nak hotipi. Jadi ya di masa lalu sejarah membuktikan bahwa di satu masa atau di masa kapanpun kadang ada pati weda dan ada pati tapi kadang tidak ada sama sekali. Jadi kadang ada biku yang menembus 4 kebenaran mulia, kadang ada biku yang mempraktekkan jalan untuk mencapai magga, tapi kadang nggak ada juga. Ya, oleh karena itu kesimpulannya sasanati tiak panak pariyati pemanang ini yang sering saya quote kayak kemarin di wisuda abhidhamma juga saya quote itu ya. Sasanati tiak panak pariyati pemanang artinya pariyati yaitu Tripitaka dan kitab komentarnya adalah tolok ukur untuk kelanggengan ajaran Buddha atau untuk usia panjangnya ajaran Buddha atau untuk stabilitas ajaran Buddha ya. Jadi tadi ada berapa tadi aspek dari ajaran Buddha? 3, yaitu pariyati, pati weda. Di sepanjang perjalanan ajaran Buddha ini di masa kapanpun kadang ada pati weda, kadang ada pati tapi kadang nggak ada sama sekali. Tetapi sejak Buddha Gotama membabarkan Dhamma, memutar roda Dhamma sampai hari ini tidak ada yang namanya pariyati, nggak ada. Paham? Artinya begitu, ya. Jadi kadang nggak ada pati weda, nggak ada pati tapi pariyati ada. Sehingga masa-masa gelap itu akhirnya berubah lagi. Biku-biku mulai berlatih dengan tekun dan akhirnya mencapai pati weda lagi. Sampai hari ini saya rasa kita masih lengkap. Pariyati ada, pati ada, pati weda ada. Biku yang mencapai
kesucian ada sampai hari ini. Ya, jadi kita lengkap nih. Tapi di masa lalu yang ada hanya pariyati aja. Pati-pati dan pati weda nggak ada. Paham? Ya. Nah, itulah mengapa pandito hite pitakang sutwa due pi pureti. Oleh karena itulah seorang yang bijaksana te pitakang sutwa setelah mendengarkan ti pitaka due pi pureti, dia memenuhi yang duanya juga. Paham? Jadi ini nasihat dari kitab suci. Pandito hite pitakang sutwa due pi pureti. Seorang yang bijaksana setelah mendengarkan Tripitaka akan bisa memenuhi dua yang lainnya, yaitu akan bisa memenuhi patik-patik dan patiweda. Kalau nggak mendengarkan Tripitaka bisa nggak memenuhinya? Nggak bisa akhirnya. Kesimpulannya begitu dari kalimat tadi. Ya. Nah, kemudian di kitab diberikan contoh. Ya ta'am hakang bodhisatta ala rasa santike panca binyasata cak sama pationi bate tua. Seperti halnya atau sebagaimana bodhisatta kita yang nantinya menjadi Buddha Gotama setelah menghasilkan 7 pencapaian meditatif atau setelah menghasilkan 7 jhana, ya, dan juga panca abinya 5 kesaktian atau 5 pengetahuan yang lebih tinggi, ya. Jadi ini bodhisatta kita nih, Pangeran Siddhartha nih. Ketika meninggalkan istana kan beliau belajar dengan Alara, tadi disebutkan di hadapan Alara, pertapa Alara. Tapi pertapa Alara ini hanya bisa atau menguasai hanya 7 jana saja. Ya. Jadi tadi dikatakan setelah menghasilkan 7 jana dan 5 abinya, newa sanya nasanya yatana sama patiak parikamang puci. Bodhisatta kita bertanya kepada Alara. Apa? Yaitu parikamang. Parikamang itu kayak meditasi persiapan. Meditasi awal untuk mencapai jana yang ke-8. Beliau bertanya kepada Alara, tetapi kan Alara Kalama hanya menguasai 7 jana, ya. Akhirnya nak janami'ah, janamiti'ah. Alara Kalama tersebut menjawab, aku tidak tahu, saya nggak tahu, ya. Karena memang beliau belum mencapai jana yang ke-8, nggak tahu caranya, begitu. Tato udaka sak santikang gantua dikatawi sesang sam sanditwane waksanya nasaya yatana sak parikamang puji. Kemudian bodhisatta kita pergi ke pertapa, gurunya yang kedua yaitu Uddaka Rama Buddha, dan beliau bertanya bagaimana parikamang itu praktek awalnya untuk mencapai jana yang ke-8, ya. Tetapi kali ini karena gurunya yang kedua yaitu Uddaka Rama Buddha itu menguasai 8 jana, akhirnya beliau menjelaskannya kepada bodhisatta, ya. Tasak wacana sama nantara mewa, tidak lama setelah guru keduanya tadi menjelaskan cara untuk mencapai jana yang kedua, Mahasato itu makhluk nan agung atau bodhisatta kita itu tang janang sampadesi, artinya akhirnya bodhisatta kita mencapai jana yang ke-8 tersebut. Ya, paham ya poinnya ya. Ketika bertanya kepada Alara, Alara tidak bisa menjelaskannya. Ya, akhirnya beliau bertanya kepada Uddaka, karena Uddaka sudah menguasai jana yang ke-8, Uddaka bisa menjelaskannya, gitu ya. Dan setelah mendengarkan penjelasan dari Uddaka Ramaputa, bodhisatta kita mencapai jana yang ke-8. Ewa mewa panyawa biku pariyating sutwa dwepi puriti. Demikianlah seorang biku yang memiliki kebijaksanaan setelah mendengarkan pariyati dwepi puriti akan bisa memenuhi 2 yang lainnya, yaitu patik-patik dan patiweda, ya. Tasma, ini kesimpulannya penting. Oleh karena itu, oleh sebab itu, pariyatiya tidaya sasanang tidang hoti, ketika pariyati itu stabil, ketika pariyati itu berdiri tegak, sasanang tidang hoti, maka ajaran Buddha juga berdiri tegak, ya. Jadi lihat, ketika saya sering mengatakan di kelas bahwa kalau ingin maju agama kita ya pariyati dikokohkan,
Ya, tahap awalnya karena pariyati ini adalah pondasinya. Yada panasa antara dayati, ketika pariyati itu lenyap, maka tada padhamang abhidhamma pitakang nasati. Untuk pertama kalinya yang lenyap adalah abhidhamma pitaka. Ya, tada dari abhidhamma pitaka tersebut yang pertama kali lenyap adalah padhana, kitab padhana. Anukamena paca damasanggahu, kemudian secara bertahap bergantian yang lenyap setelah tadi padhana, maka kitab-kitab yang lainnya. Kan kita punya kitab Dhammasanggani, Vibhangga, Datuk Kata, Pugala Panyati, kemudian apa sih? Kata Wadu, Yamaka, dan Padhana. Ada 7 kitab. Jadi yang hilang dari kitab ke-7 dulu, terus bertahap kitab ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, dan akhirnya Dhammasanggani yang lenyap, katanya begitu. Tasming antara hite, ketika kitab Abhidhamma Pitaka itu tadi lenyap, itaresu dwisu pitakesu titesupi, ya. Ketika kitab Abhidhamma lenyap, tapi kalau 2 pitaka yang lainnya itu masih ada, maka sasanang tidak mewahoti, ajaran Buddha masih bertahan walaupun Abhidhamma Pitaka sudah lenyap, ya. Nah, tetapi sebelum sampai sana saya teringat ini apa yang dikatakan oleh Sayadaw di Myanmar. Sayadaw di Myanmar itu mempunyai perumpamaan yang sangat indah untuk menggambarkan hubungan antara pariyati, patipati, dan patiweda. Saya akan menyampaikan ini supaya mudah-mudahan ini juga didengar oleh umat Buddha, para sangga secara luas nanti di Instagram kita dan di YouTube kita, ya. Perumpamannya begini, hubungan antara pariyati, patipati, dan patiweda itu begini. Pariyati itu seperti dinding kolam atau dinding danau, ya. Pati-pati itu seperti airnya. Patiweda itu seperti bunga teratai, paham ya? Jadi diibaratkan ada kolam, itu kolam atau danau itu kan selalu punya dinding pembatasnya kan, ya. Kalau Anda ingin memunculkan bunga teratai di dalam kolam, maka Anda harus punya kolam dengan airnya yang sesuai. Dan air itu kan harus dibatasi oleh dinding. Karena kalau nggak ada dinding pembatasnya, airnya akan luber kemana-mana. Akhirnya bunga teratainya nggak bisa tumbuh subur. Betul ya? Ya. Nah, jadi dinding kolam atau danau tadi itu diibaratkan seperti pariyati. Pariyati. Airnya itu seperti pati-pati. Akhirnya karena airnya itu dibatasi oleh dinding tadi, muncullah bunga teratai, yaitu patiweda. Anda bisa relate nggak perumpamaan ini? Artinya praktek Anda, air ini harus dibatasi oleh pariyati, ya. Karena kalau praktek Anda tidak dibatasi oleh pariyati, praktek Anda bisa luber kemana-mana, nggak akan bisa memunculkan bunga teratai, nggak akan bisa memunculkan patiweda. Ya, nah, jadi ini adalah pesan yang sangat kuat yang harusnya disebarluaskan, bahwa praktek pun harus sesuai dengan pariyati. Ya, jadi seorang guru dhamma, seorang guru meditasi juga haruslah seseorang yang menguasai pariyati. Ya, karena kalau tidak, ya kita bisa banyak melihat gitu orang mengajarkan meditasi, tapi karena nggak paham pariyati, akhirnya yang diajarkan juga luber ke sana sini, gitu. Paham ya? Nah, jadi itu hubungan antara 3, pariyati, patipati, dan patiweda. Kemudian tadi kan lenyapnya Tripitaka dimulai dari Abhidhamma Pitaka, lalu Sutanta Pitaka lenyap. Ketika lenyap, yang lenyap pertama Anguttara Nikaya. Dari Anguttara Nikaya pun lenyap itu dimulai dari kumpulan sutta yang terakhir, yaitu Ekadasaka. Nah, kalau Anda tahu nanti buka Anguttara Nikaya itu ada beberapa buku tuh.
Jadi dari yang bawah dulu Eka Dasaka, Dasaka, kemudian sampai ke Ekaka Nipata gitu. Itu semua lenyap. Dan setelah Anggutara Nikaya lalu diikuti Sangyutta Nikaya ya. Saya ringkas saja supaya cepat. Kemudian baru Majjhima Nikaya. Jadi urut dari bawah gitu. Majjhima Nikaya dan akhirnya adalah Digha Nikaya lenyap ya. Nah, Dwisu Panak Pitakesu antara hite supi winaya pitakatite sasanang titati. Walaupun ketika dua pitaka tadi sudah lenyap, Abhidhamma dan Sutta Pitaka lenyap, tapi selama masih ada winaya pitaka maka sasana juga masih eksis, masih bertahan gitu ya. Nah, tetapi cepat atau lambat ya itu pun juga akan lenyap ya. Jadi dikatakan bahwa ketika lenyap maka yang lenyap itu adalah pariwara kanda. Ini teknis ya, Anda mungkin nggak paham kitab-kitab ini. Kemudian juga Wibangga Matika itu lenyap, Patimokkha ya. Jadi ketika semuanya lenyap, tetapi ketika Patimokkha Pabaja Upasampada Suttita, ketika biku-biku yang sudah meninggalkan keduniawian itu Patimokkha-nya masih dijalankan, maka sasana pun juga masih eksis gitu ya. Nah, pada zaman yang seperti itu linggang adhanang gacati, sangat susah untuk bertemu dengan biku. Pada satu masa gitu sangat susah bertemu dengan biku gitu. Seta wadak samana wangso panaka sapak budakalato padaya sasanang. Jadi seta wasa samana wangso, jadi garis silsilah pertapa yang berjubah putih itu nggak bisa mempertahankan sasana gitu. Ya, yang berjubah putih katanya begitu ya. Nah, jadi itu secara ringkas proses tentang lenyapnya Tripitaka. Ya, kenapa saya menyampaikan ini di samping ini sebagai pengetahuan yang sangat bagus sekali, yang saya berharap akan bisa memotivasi Anda untuk tidak menyia-nyiakan kelahiran Anda kali ini, ya. Karena pada satu masa nanti, walaupun tidak di kehidupan atau kelahiran kita yang sekarang, nanti ada satu masa Tripitaka kita ini akan lenyap, ya. Tapi kan kita ini kan berbeda dengan paham yang lain. Paham yang lain kalau lenyap selamanya begitu ya. Atau kalau kiamat yaitu akhir dari segalanya. Tetapi dalam hal ajaran Buddha apapun itu tidak ada akhir yang benar-benar akhir, itu enggak ada. Akhir itu hanyalah merupakan awal dari kemunculan sesuatu yang baru. Ya. Jadi ketika orang lain mengatakan kiamat adalah akhir segalanya, setelah itu orang akan masuk ke surga atau ke neraka, enggak. Menurut ajaran Buddha, kiamat adalah awal untuk terbentuknya alam semesta yang baru dengan kehidupan yang baru ya. Selama kita masih berputar-putar di 31 alam kehidupan, maka tidak ada akhir. Ya, hanya ketika Anda mencapai nibbana ya, Anda akan mengakhiri kelahiran Anda akan masuk dalam alam yang tanpa kematian ya. Itu pemahamannya ya. Nah jadi pada satu masa nanti, di masa depan, Tripitaka kita akan lenyap, dan dengan demikian ajaran Buddha juga akan lenyap. Dan satu masa nanti di masa depan akan ada masa-masa di mana di alam semesta ini tidak ada ajaran Buddha sama sekali. Ini sering disebut sebagai kelahiran yang kurang menguntungkan. Kalau Anda lahir sebagai manusia, tapi Anda lahir di masa ketika tidak ada ajaran Buddha. Udah untuk mendapatkan kelahirannya susah, udah lahir nggak ada ajaran Buddha. Rugi ya. Nah, jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa terus memotivasi Anda untuk berlatih ya.
dan juga tentu saja untuk terus semangat mendengarkan kitab suci. Semoga 30 menit yang sudah Anda habiskan untuk mendengarkan penjelasan kitab suci ini benar-benar menjadi karma yang 3 akar dan superior, yang bisa menjadi pendukung yang mencukupi bagi Anda semua untuk mencapai magga, pala, dan nibbana.